Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang coy. Oke. Jadi, di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal kasih kalian info untuk update tier list terbaru untuk game kesayangan kita satu ini. Jadi, di sini untuk tier list sudah gue update dan kalian sudah bisa cek langsung di Google Sheet yang sudah gue sediakan pastinya. Jika seandainya kalian pengen mencari Google Sheet-nya, langsung saja cek di kolom komentar. Di sana sudah gue sediakan dan udah gue pin. Langsung aja cek di kolom komentar ya. Nah, jadi untuk yang pertama di sini kita akan membahas 3 persona langsung ya, yaitu si Doom Loyalty Miriam, kemudian si Psycho Lover Inase, kemudian yang terakhir ada si A of Lilith Kelera. Jadi ketiga persona ini yang akan kita bahas untuk tier mereka di bulan Maret. Jadi untuk persona ini merupakan salah satu yang paling terbaru dan pastinya paling anget lah untuk kita semua ya. Walaupun salah satu personanya itu kita diwajibkan untuk menggunakan uang asli alias top up kalian jika ingin dapat personanya. Jadi ya langsung saja tanpa perlu banyak basa-basi lagi untuk tier mereka di bulan Maret kali ini. Untuk yang pertama kalian bisa lihat seperti ini. Jadi ini dia untuk tier list mereka bertiga untuk di bulan Maret tahun 2026. Di sini untuk persona mate kita yaitu si Miriam dan juga Inase, ini tier mereka itu sama di PvE dan juga PvP. Mereka itu berada di tier SS atau tier 1. Sementara untuk si A of Lilith Kelera, dia berada di ranking SS untuk PvP dan SS Plus untuk di PvE-nya, alias masih masuk ke tier 0,5 untuk di PvE. Nah, jadi untuk yang pertama mungkin gue bahas dulu 2 persona yang satu ini ya, yaitu si Miriam dan juga Inase yang versi mate ini. Jadi kalau bisa gue bilang persona ini memanglah salah satu persona yang mungkin kalian itu wajib sih sebenarnya untuk skip ya di bulan Maret ini, kecuali kalau kalian emang pengen cari dan dapatkan untuk meningkatkan stat bondir dari karakter yang mungkin kalian pengen tingkatkan statsnya. Nah, jadi kedua persona ini bisa gue bilang terlalu scaling dari segi pertama ya, dari segi bintang. Tapi untuk masalah bintang ini hal yang sangat wajar ya, karena semakin tinggi bintang persona, jadinya untuk power yang dihasilkan pastinya bakal bagus gitu loh. Tapi yang paling scaling menurut gue sih adalah Miriamnya ya. Ini Miriam bener-bener scaling parah banget. Dia ini bisa dibilang mainnya tuh di late game, tapi kalau udah selesai menggunakan skill yang udah full stacknya, dia jadi lembek lagi gitu coy. Itu yang menurut gue sih bikin ini persona ya cuma kuat di waktu-waktu tertentu saja, nggak harus selalu kuat banget. Jadi itulah kenapa ini persona menurut gue sih terlalu ya begitu sangat mengandalkan stacknya juga. Karena jika nggak ada stacknya, dia nggak bisa menghasilkan damage bertipe area, dan juga efek stunnya itu juga harus minimal persona ini stacknya udah full. Dan untuk masalah booster damage juga si Miriam ini kurang banget ya. Untuk di gameplay meta zaman sekarang menurut gue dia ini benar-benar sangat kurang, karena booster damage-nya pun juga sangat sedikit. Jadi inilah kenapa menurut gue ini persona agak kurang banget. Tapi kalau kalian misalnya pengen kejar dan dapatkan untuk meningkatkan stat bondir, ya ini boleh banget.
ini nggak masalah untuk kalian semua. Sementara untuk si Inase ini persona menurut gue sebenarnya potensial masih ada coy. Gameplaynya bisa dibilang lumayan bagus ya. Tapi sangat disayangkan semua skill yang dia hasilkan itu benar-benar sangat nanggung banget untuk di gameplay zaman sekarang. Karena efek-efeknya itu benar-benar nggak terlalu optimal lah untuk meta zaman sekarang. Dan itu bikin dia jadi agak kurang. Walaupun dari segi peningkatan bintang atau kalian yang pengen rank up dia, ini persona cukup bagus karena dia ini punya varian SR-nya. Itu sangat menguntungkan pastinya. Jadi kita bisa cicil dia tipis-tipis. Tapi untuk sekarang memang dia ini sangatlah kurang gameplaynya. Mungkin kita bakal tungguin aja next buff ya. Mungkin di tahun depan pastinya. Jika seandainya di buff sih gue yakin ya. Mungkin potensial masih ada untuk dipakai pastinya. Karena beberapa persona kalau udah di buff ada juga yang potensialnya tuh bener-bener naik banget dan gameplaynya jadi luar biasa gitu coy. Jadi persona ini bisa gue bilang sih masih lumayan bagus ya. Mungkin kita bakal tungguin di tahun depan aja. Semoga dia itu dapat buff yang cukup bagus pastinya. Karena kalau misalnya dia dapat buff, ini persona bakal lumayan bagus dipakai di gameplay. Ya mungkin kalian perlu semacam refreshing juga ya. Karena pastinya kalian juga sangat bosan dengan meta yang itu-itu aja pastinya. Jadi ya bisa jadikan alternatif lah, lumayan pastinya. Untuk bisa mendapatkan variasi gameplay yang berbeda. Ya walaupun untuk sekarang menurut gue masih belum bagus banget untuk dipakai coy. Untuk yang berikutnya dan yang terakhir di sini kita akan membahas untuk si A of Lilith Kelera. Jadi dia ini persona yang secara overall gameplaynya sangat bagus di boss battle ya. Ini gameplaynya dia masih lumayan bagus untuk dipakai. Apalagi kalau kalian yang menggunakan combo tim DOT bersama si Lin Overflowing Grace dan juga Misaki Moon Color. Jadi ini persona bakal sangat bagus gameplaynya. Apalagi dari segi penghasilan damage menurut gue cukup optimal dan cukup bagus. Untuk di PvE memang masih lumayan mantep ya. Itulah kenapa dia masuk tier 0,5. Karena dari segi gameplay kalau udah full bintang ini, wah, dia itu bakal lumayan bagus ya. Tapi sebenarnya kalau dipakai di PvE, dia ini bintang 4 tuh udah cukup banget gitu coy. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen kejar dia sampai full bintang juga gak masalah. Tapi kalau kalian cuma bisa beli dia sampai bintang 4 itu menurut gue udah optimal lah gameplaynya dia. Karena dia juga udah dibantu dengan signature reliknya. Walaupun sebenarnya ini persona bisa fleksibel dari segi reliknya. Karena reliknya si Kelera ini kan meningkatkan critical chance sama ningkatin damage ultimate-nya saja ya. Karena itulah untuk si Kelera terbaru ini bisa gue bilang dia merupakan persona yang cukup fleksibel dari segi signature relik. Dan itu menurut gue jadi poin plus yang pastinya enak untuk dia. Sementara untuk di Colosseum sebenarnya memang masih ada potensial banget ya gameplaynya. Tapi karena dia ini damage dealer dan sekarang damage dealer pun ya sangat kesulitan untuk bisa ngedeliver damage secara optimal pastinya. Tapi masih bisa bagus dipakai jika seandainya kalian gunakan dia di special arena. Jadi masih bagus lah gameplaynya, itu bikin ya mungkin tambahan untuk kalian pastinya agar bisa membuat tim tambahan untuk di special arena. Jadi kayak gitu. Jadi segitu aja sih sedikit pembahasan yang bisa gue berikan untuk ketiga persona kita yang terbaru ini. Jadi untuk sekarang gue bakal kasih kalian tier list secara fullnya agar mungkin kalian bisa lihat bagaimana point of view untuk full tier listnya. Jadi untuk yang pertama gue liatin dulu tier listnya seperti ini. Nah, jadi ini dia untuk tampilan di dalam tier list yang gue buat pastinya. Di sini untuk tier list ada yang PvE dan juga ada yang PvP, sudah termasuk di dalamnya juga pastinya. Jadi kalian bisa cek persona yang baru ataupun persona kalian yang mungkin dapat buff, apakah ada peningkatan yang cukup lumayan atau segala macam, ya silakan saja. Dan di sini juga ada beberapa tips dan rekomendasi kayak gini guys ya. Ada tips build-nya, kemudian ada
PvE boss battle persona rekomendasi, kemudian gue juga bikinin team play rekomendasi juga beberapa yang kalian bisa coba pastinya di dalam gameplay. Di sini gue juga bakal sedikit kasih tambahan info-info ya, contoh kayak banner ataupun mungkin prediksi rerun persona yang akan muncul nanti gitu ya. Nah, jadi nanti juga ada beberapa tambahan-tambahan lain ya untuk Google Sheet terbaru nih, jadi ditunggu saja pastinya. Nah, oke, jadi mungkin gue akhir saja untuk video kita kali ini guys ya. Kalau misalnya memang kalian masih ada pertanyaan lagi atau segala macam, langsung saja di kolom komentar kita baku hantam di sana coy. Jadi ya, thank you banget. See you the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.